Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi ila yaumiddin ramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas syiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'in wa ala umurid darain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana balana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alina yaumil mi'ad. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alina yaumi yaqumul hisab. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin ala sayyidina maulana Muhammadin wa ali ila yaumit tanad. Amin. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman. Saat ini saya berada dalam ruang
belajar kajian Islam Al-Barokah Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Rukun, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Jam dinding sekarang menunjukkan pukul 4 lebih 49 menit. Harinya kalau tidak salah ini Kamis tanggal 26. Kamis tanggal 26 Januari. Tahun 2023. Saat ini saya ingin berbagi ilmu tauhid. Kitabnya masih tetap Aqidatul Awam plus syarahnya atau komentarnya Nurul Tolam karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Sedang Aqidatul Awamnya karya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Di kitab ini hasilnya mimpi, yang ngajar adalah dalam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih mengomentari syair keempat. Kita daras dulu supaya tidak lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahim daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila takawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa kada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Sekarang komentari lafaz ghairu mubtadi'. Jadi sholawatnya pertama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa lilaiddin amin, yaitu seorang yang menjadi tokohnya kaum beriman. Kemudian untuk kaum keluarga dan para sahabat yang pada tema keutamaan sholawat 2 sudah disampaikan. Pengertian kaum keluarga juga pengertian sahabat. Sekarang pengertian tabi'in atau tabi'un. Di dalam syair ini waman, dan diharapkan sholawat ini ya, sang pengarang Syekh Ahmad Al-Marzuki menuliskan syair ini dalam kitab Aqidatul Awam, maksudnya adalah mendoa kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya berupa tulisan ini, tetapi juga ya insya Allah Azza wa Jalla disertai bacaan. Jadi ini doa, ini mendoa supaya kitab beliau berpeluang berkah ya. Karena kitab kalau ada tulisan sholawat, doa sholawat juga berpeluang berkah. Ada alhamdulillah juga berpeluang berkah. Ada bismillah berpeluang berkah. Mendoa ya gitu. Dimulai ya, akan lebih lengkap lagi kalau dimulai dengan ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya bismillah dalam syair ini menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ya nggak sampai makruh, tapi meninggalkan keutamaan. Seandainya bismillahnya tidak dimasukkan dalam syair itu
lebih utama, itu tidak dilakukan. Jadi abda'u bis, nah, itu memasukkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ke dalam syair. Nah, sekarang di syairnya wali dan mudah-mudahan sholawat ini di samping diperuntukkan ya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kaum keluarga lah, kaum keluarga ya semua kaum beriman mulai Ramanda Adam dan Ibunda Hawa sampai hari kiamat semua umat Islam itu sebut keluarga beliau, keluarga Nabi Muhammad SAW. Barakah ala nabina wa alaihi wassalatu wassalam wal barakatuh. Wa mantabi, dan siapa saja sesudah sahabat itu yang mengikut sabila dinil haqq, terhadap jalan agama Islam yang benar, yang benar yaitu jalan hidup atau perilaku, ucapan, pemikiran dan lain sebagainya yang tidak menyimpang dari Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis As-Sahih, Al-Ijma dan Al-Qiyas. Itu namanya jalan yang benar. Ya, di samping itu ghairu muqtadi, tidak melakukan tindakan yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah sudah disampaikan kemarin definisi, saya ulang sedikit ya. Karena sekarang insya Allah temanya itu adalah permacaman bid'ah. Macam-macam bid'ah. Mempermacamkan bid'ah artinya menguraikan jenis-jenis bid'ah saat ini. Karena ada kata ghairu muqtadi. Sebenarnya di dalam kita syarat terhadap Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi juga dibuatkan tentang bid'ah ini. Kalau tidak salah, tepatnya pada pembahasan sholat Jumat. Karena waktu itu Rasulullah SAW berkhutbah Jumat dan mengucapkan bersabda begini di dalam khutbah beliau. Amma ba'du ya. Ini dalam kitab Sahih Muslim. Maka wa inna asdaqal hadis kitabullah. Jadi ucapan yang paling jujur adalah kitab Al-Quran, kitab Allah. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik jalan hidup ya, tingkah laku ya, hadyu Muhammad, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu. Wa khairal umuri ya, wa syarral umuri, dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha. Jadi sesuatu yang diciptakan tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya muhdas. Nah, muhdas inilah bid'ah. Bid'ah itu ya kalau dalam bahasa sehari-hari kita ya modernisasi dalam agama. Artinya melakukan hal-hal yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat tidak ada. Itu namanya bid'ah. Bid'ah yang tercela yaitu bid'ah yang dalam kata sini wa syarrul umuri muhdatsatuh. Ini riwayat Imam Muslim. Dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha. Jadi perkara-perkara yang di zaman Islam pertama, yaitu abad pertama, zaman hidupnya para sahabat. Para sahabat itu sampai akhir abad 1. Jadi berakhir para sahabat itu sampai tahun 100 lah Hijriah. Itu zaman yang terbaik di dalam Islam.
Di zaman itu tidak ada. Terus muncul ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu namanya. Jadi bid'ah secara logat adalah pemunculan sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi tanpa ada contohnya sebelumnya. Itu secara logat. Nah, kalau secara istilah yaitu pemunculan atau modernisasi ya yang tidak ada perintah dari Al-Quran atau Al-Hadis. Itulah bid'ah. Nah, itu yang disebut wasyarrul umur. Sejelek-jelek perkara adalah muhtasat dua, yaitu perkara-perkara yang tergolong muhdasat atau bid'ah. Bid'ah itu bahasa bentuk jamaknya, jamak taksir al-bid'ah. Bid'ah. Jadi yang perkara yang jelek itu bid'ah. Walaupun ya hadisnya umum, tiap bid'ah. Nanti tidak begitu. Jadi hukumnya bid'ah itu dibagi-bagi. Ada 5 lah. Seperti hukum-hukum yang diajarkan dalam ilmu fikih. Ada wajib. Jadi bid'ah itu ada wajib malah. Ada haram, ada sunnah, ada makro, ada mubah. Itu bid'ah. Padahal dalam hadis kan paling jelek, ya jelek menurut Rasulullah SAW adalah bid'ah itu muhdatsatuha. Jadi perkara-perkara yang tergolong bid'ah. Tapi yang paling bagus wa khairal hadi, jalan hidup, tradisi, sunnah adalah jalan hidup Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sunnah, ya, sunnah Rasulullah itulah hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling jelek adalah hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah atau tidak pernah diperintahkan. Walaupun tidak pernah diperintahkan, tapi nantinya ada yang wajib malah melakukan hal-hal yang bid'ah itu. Makanya dibagi ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, ya setiap pembaruan. Ya, ini ditafsirkan nanti pembaruan yang terkait dengan agama, ibadah. Adalah kesesatan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap pembaruan itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan ya akan masuk ke dalam neraka. Walaupun ini dalam kata sini kalimatnya ya secara tekstual, secara redaksional itu memang general, tetapi pengertiannya tidak umum, khusus. Jadi wa kullu bid'atin, dan tiap-tiap bid'ah, modernisasi dalam ibadah yang melanggar Al-Quran Al-Karim atau Al-Hadis As-Sahih atau Al-Ijma' Al-Qiyas, maka itu yang sesat itu. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi mengartikannya bukan tiap, tapi tiap-tiap bid'ah yang menyimpang. Karena tidak semua bid'ah itu menyimpang. Nanti akan sudah 19 menit. Gak panjang-panjang ini ya. Mungkin memorinya ya
sempit. Nanti kalau panjang-panjang bisa petet-petet terus suaranya. Wa kullu bid'atin dolalah, artinya setiap bid'ah yang melanggar Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis As-Sahih adalah kesesatan. Itu terjemahnya. Tidak tiap bid'ah, karena ada bid'ah yang wajib. Kalau sampai ditinggalkan bid'ah itu malah dosa. Nanti, jadi temanya saat ini adalah permacaman bid'ah atau macam-macam bid'ah. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dolalah, setiap dolalah adalah kesesatan, adalah masuk neraka. Artinya riwayat Imam Muslim. Nah, sekarang kita mulai membagi bid'ah. Jadi kemarin wa alihi wa syabi wa man bisa bilatinil kaki ghairu muqtadi ghairu mubtadi. Kemarin sudah diterangkan. Jadi wa man tabi, ya, yaitu orang yang mengikut sabila dinil haqi, terhadap jalan agama yang benar. Jalan agama yaitu al-ahkamus syar'iyah. Jadi hukum-hukum mengikuti hukum-hukum agama yang benar. Yang benar gimana? Kullu ma wafaqal kitab wa sunnata al-ijma' awil qiyas wa khilaful batil. Yang dimaksudkan jalan agama yang benar dalam syair itu setiap apa saja yang sesuai dengan kitab suci Al-Quran, hadis as-sahih, ya, kesepakatan para ahli ijtihad atau mujtahid, namanya al-ijma', ya, atau dalil yang keempat yaitu al-qiyas. Yang dimaksud jalan yang benar adalah lawan katanya jalan yang batal atau sesat. Nah, sekarang kalau ulama, ya, al-bid'atu lughatan, saya ulangi sedikit. Al-bid'atu adapun bid'ah lughatan, ya, secara logat adalah ma, sesuatu, karena yang ada apa ma adalah muktaroan, sesuatu yang diada-adakan ala ghairi misalin, tanpa ada contoh. Sebelumnya belum ada tindakan semacam itu, atau apa yang termasuk modernisasi tadi itu belum ada contohnya. Kan dinamakan modernisasi atau muktaroan atau muhdasatan, ya, muhdasatun, ya, perkara yang diciptakan sebelumnya tidak ada. Itu namanya muhdasa atau bid'ah atau muktaroan, muktaroun. Wasaran, nah itu secara logat. Sekarang bid'ah secara istilah, ya, secara syara namanya, secara terminologi. Ya, kalau di sini, ya, menurut para ahli tauhid, ya. Tapi juga kadang bid'ah itu berupa sholat, ya, atau ucapan. Nah, makanya bisa masuk wasaran di sini, bisa menurut ahli fikih atau ahli tauhid. Atau bisa juga ini menurut ahli tasawuf, ya, wasaran menurut syariat Islam. Karena secara global garis besar ajaran Islam itu adalah 3 serangkai. Jadi masalah akidah atau keimanan, keyakinan, kepercayaan. Yang kedua adalah masalah keislaman, ya, ibadah lain, sholat, zakat, puasa, dan yang ketiga adalah masalah sifat-sifat hati yang kalau dipertahankan terus, namanya dibudayakan, maka disebut akhlak. Itulah isinya. Nah,
yang bakas ketiga-tiganya itu juga layak untuk membakas bid'ah ya. Misalnya perbuatan melakukan begini-begini menurut ulama fikih itu bid'ah itu. Menurut ahli tauhid bid'ah ya, bid'ah bisa masuk bid'ah dalam akidah. Kalau ahli fikih bid'ah dalam ibadah. Kalau ahli tasawuf bid'ah dalam akhlak. Sifat hati. Jadi, wasyar'an ada menurut syariat dalam ma'uhdisa sesuatu yang diada-adakan ala khilafi amri syara ya, yang tidak mengikuti perintah syari ya, bukan syara, perintah Allah Ta'ala atau Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti syari ya, bisa diartikan pembuat undang-undang atau yang menjelaskan undang-undang ya. Syariat itu undang-undang atau agama, aturan, regulasi. Wahia adapun bid'ah yang pengertiannya yaitu sesuatu yang di zaman Rasulullah tidak ada sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesudah wafatnya beliau muncul. Jadi yang tercela tadi adalah yang melawan syariat. Tapi kadang bukan melanggar, tapi malah sejalan. Nah, makanya dibakas. Jadi nanti ya, kalau selesai ya sampai 5 macam. Kalau nggak selesai nggak cukup waktunya, ya nggak sampai 5 macam sebutan. Mungkin ada edisi kedua atau bagian kedua pada video mendatang. Waya adapun vitamin khasuhiyah ditinjau dari sudut itu tadi, sesuatu yang dimunculkan atau pembaruan yang tidak sesuai dengan perintah syari, yaitu Allah atau Rasulullah syari sallallahu alaihi wasallam adalah mungkosimatun, terbagi la aksamin ya, kepada beberapa bagian, sifatnya konsaten yang 5. Jadi bid'ah secara syara atau secara terminologi adalah sesuatu yang diada-adakan, yang dulu di zaman Rasulullah SAW tidak pernah ada. Seperti terawih dijamaahkan, itu tidak ada. Rasulullah jamaahnya 3 malam. Tapi semua yang anti bid'ah juga jamaah tarawihnya. Nah itu. Nah, mungkin cara mendefinisikannya tidak sama dengan kitab ini. Jadi menganggap bahwa tarawih jamaah tidak bid'ah. Nah, tetapi kalau menurut Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tarawih dijamaahkan itu. Nah, oleh beliau disebut bid'ah. Tapi orang-orang di antara saudara-saudara kita mati, saya mengatakan itu bukan bid'ah. Karena pernah Rasulullah SAW berjamaah 3 malam, tapi masjidnya penuh. Nah, saat itu Rasulullah SAW takut, khawatir nanti diwajibkan, maka berat umatnya gitu. Akhirnya sholat di rumah saja tarawihnya. Begitu juga di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tarawihnya enggak jamaah, sendiri-sendiri. Baru di saat Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bilang begini, katanya riwayat Imam Al-Bukhari. Nikmatil bid'ah ada.
Hadi adalah nikmat, adalah sebaik-baik apa al bid'atu bid'ah. Hadi adapun ini. Jadi Khalifah Umar itu orang yang nomor 2 di seluruh dunia baiknya. Nomor 1 Sayyidina Abu Bakar. Tidak pernah nyembah berhala Sayyidina Abu Bakar. Jadi tidak ada orang yang sebaik Sayyidina Abu Bakar. Orang biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul. Itu di bawah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pemimpin wali seluruh dunia. Itu menurut ulama Ahlussunnah. Bukan kayak wali-wali yang lain. Itu mungkin di zamannya. Sayyidina Abu Bakar sepanjang zaman. Jadi Sayyidul Aulia, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Kalau kirim Fatihah nggak usah satu-satu, habis waktunya. Lebih baik dibuat membaca dzikirnya, malah dzikirnya 3 kali, Fatihah nih orang sak dunia disebut. Nah itu kebalik. Jadi Fatihah sekali aja cukup kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi, mudah-mudahan Allah merahmati, menambahkan rahmat jatah atas beliau walali sudah dijalankan kemarin. Seluruh kaum beriman itu sudah dicakup. Kalau ditunjuk malah kadang keliru, kadang-kadang orang itu gak berat didoakan. Kan kita nggak tahu. Kalau umat Islam gitu aja. Walali membaca sholawat saja, Fatihah ya Allah kepada Rasulullah SAW, dan saya minta selamat dunia akhirat untuk saya, ibu umat Islam seluruhnya, khususnya. Itu khususnya itu bapak ibu saya, anak-anak saya, anak cucu saya, sampai hari kiamat. Wis cukup. Atau umat Islam saja, anaknya sudah kena nanti. Jadi jangan lupa mendoa dengan mintakan ampun kedua orang tua, dirinya sendiri, kedua orang tua, dan seluruh umat beragama Islam. Itu memanjurkan doa, namanya juga silaturahmi. Dan doa umat Islam kepada mayat atau yang hidup, semua ini sampai menurut Imam Nawawi dalam kitab, ya termasuk dalam sarannya Sahih Muslim, dalam kitab Al-Futuhatur Rabbani, sampai doa-doa itu. Makanya kalau di pesarian, di kuburan itu luar biasa senangnya. Memang rohnya umat beriman, ya, orang iman itu di a'la iliyin. Ya, kalau wafat dalam keadaan iman, rohnya di a'la iliyin. A'la iliyin itu bermacam-macam tafsir. Ada yang mengatakan di surga sekarang itu. Ada yang mengatakan di Sidratul Muntaha. Ya, ada yang mengatakan di atas langit. Ya. Jadi a'la iliyin itu tempatnya para malaikat. Tetapi ketika ada temannya uluk salam, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin, apalagi disebut assalamualaikum ya abi, itu langsung jawab, sambung, walaupun sudah di surga sekarang itu rohnya kaum beriman, tetapi masih sambung dengan makam, dengan kuburan, dan senang sekali. Itu ada hadisnya. Ya, kalau diberi salam menjawab, banyak kita yang tidak bisa melihat. Bagaimana kita tidak bisa melihat setan itu dengan mata kepala. Tetapi bagi orang-orang tertentu juga ada yang bisa melihat, yang gaib-gaib, melihat setan itu kadang ada. Itu melihatnya dengan mata batin. Memang kamu nggak tahu, yang mereka tahu kamu. Itu kok ayat Al-Qur'annya begitu. Itu kan mata kepala, tetapi mata hati itu tidak sama. Allah Ta'ala itu yang paling tahu perkara alamul ghuyub, yang maha tahu terhadap barang-barang gaib. Barang gaib adalah barang yang
tidak bisa diakses, ditangkap oleh panca indera. Tetapi dengan indera batin, dengan basiro, penglihatan batin, itu bisa barang-barang gaib itu. Hanya tidak umum. Tapi itu hanya bonus. Ya, tidak dzikir, tidak poso. Untuk itu hanya bonus. Poso, dzikir hanya mencari ridha Allah Ta'ala, supaya hatinya bisa sowan kepada Allah Ta'ala bikol bin salim, hati yang ikhlas, tidak pernah ria, ujub dan lain, bukan tidak pernah kena. Ya kalau kena nggak apa-apa, tapi disembuhkan. Jadi pertama bita itu, nah ini sudah 36 menit ya, mungkin 40 sudah kita tutup ini. Mungkin sampai 3 ini nanti bakalan bita. Selanjutnya insya Allah edisi 2. Akadu adapun 1 dari 5 macam bid'ah tadi adalah wajibun. Ini bid'ah. Jelas nggak ada perintah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak diperintahkan. Misalnya membukukan Al-Quran itu tidak ada perintah. Nah, itu tindakannya juga masuk ibadah. Apalagi mencatat hadis itu tidak ada. Yang ada hanya mencatat ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Tapi tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca sholawat semacam saya ini wala ali itu sudah mendoakan seluruh umat Islam, tidak perlu ditunjuk satu persatu. Dan tunjuk satu persatu itu tidak menghormati ulama. Ya ulama saja 1 atau 2 ditunjuk. Khususnya ini ya. Wabil khusus atau khususon. Nah, kalau sabil khususon itu ya dibaca nasab ya. Khususon ya. Syekhona, Pak Syekhina. Nanti kan kalau ngaji nahwu dikit terus diterapkan belajar membaca ini lama-lama ya bisa terlatih. Jadi yang pertama bid'ah itu namanya bid'ah wajib ya. Nah, wajib nanti dibagi 2 ada tapi di sini ya yang ada ya yang dibakas ya wajib kifayah atau fardun jam'i, kewajiban kolektif ya, seperti merawat mayat. Nah, itu wajib kifayah. Atau mengajar ngaji dalam satu desa ini harus ada. Nah, karena sudah banyak yang ngajar, saya nggak ngajar. Ya lagi pula saya ini belum ahli. Masih belajar newcomer, pendatang baru, mubtadi, kelas MISD saya ini. Kalau sudah ada di desa itu yang ngajar ya, nggak dosa seluruhnya. Kalau semuanya nggak ada yang ngajar bisa dosa. Fardu kifayah. Wahwa adapun yang disebut bid'ah wajib tadi yang berhukum wajib adalah sesuatu ya, suatu bid'ah maksudnya. Itu bid'ah. Tanah waladu yang mencakup ya, yang mencakup terhadap apa qawaidul wujud. Jadi kaidah ya, kaidah usul fikih lah misalnya, kaidah fikih. Jadi dicakup oleh kaidah fikih yang dipakai untuk menetapkan bahwa sesuatu itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada bid'ah dan dalam ruang lingkup kaidah yang dipakai menetapkan wajib, maka bid'ah itu wajib. Atau di bawah ya, di bawah cakupan dalil-dalilnya, dalil yang untuk menetapkan
bahwa ini wajib. Jadi kalau dicakup oleh kaidah atau dalil-dalil syarak ya, mungkin ayat atau hadis ya, maka itu masuk wajib. Jadi bid'ah yang wajib yaitu bid'ah yang dicakup oleh kaidah-kaidah atau dalil-dalil syarak untuk menetapkan hukum wajib. Contohnya apa? Yang demikian kata dewinil Quran, seperti membukukan Al-Quran Al-Karim, menjadikan mushaf. Wasyara'i, dan hukum-hukum agama. Ya, seperti kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tasawuf. Nah, itu. Kitab tasawuf kan bakas larangan untuk iri hati misalnya. Iri hati itu haram. Bangga diri, ta'ajjubun nafas. Tapi kan kadang-kadang orang itu memuji diri, menyebutkan hasil karya. Saya bisa begini. Itu belum tentu ujub. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya adalah sayyidnya, bosnya, tokonya para manusia. Waladi Adam, anak-anak Nabi Adam, manusia. Sebutannya waladi Adam. Atau ibnu Adam. Wala fakhra, tapi saya bukan membanggakan diri. Karena itu kalau ada orang, oh ini saya yang bangun, ini saya dulu kan, tidak boleh itu langsung dinilai itu pamer, tidak boleh. Belum tentu. Bisa untuk motivasi, mendorong yang lain. Nah, saya ini yang begini, Anda yang begitu, serba cukup kok nggak mau, kenapa? Lah mungkin untuk begitu. Supaya ikut. Nah, kalau ikut, ini ada catatan tersendiri amal sholih. Apalagi orangnya nanti terus mengajak santri-santrinya atau keluarganya. Ketika santri-santrinya, keluarganya juga mengajak orang lain dan orang lain mengikut, kita yang di dalam kuburan itu terus dapat kiriman karena ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Makanya tidak boleh malas-malas amar ma'ruf nahi mungkar. Ya misalnya bakasan apa saja, tidak boleh malas atau takut dicela. Jadi pembakasannya tetap, ya. Walaupun tidak disukai oleh siapapun, tetap dibakar. Ini hukumnya begini, ini hukum tetap disampaikan. Soal orang mengikuti itu urusan hidayah dari Allah Ta'ala. Selama Allah Ta'ala tidak memberi hidayah, siapapun tidak akan mengikuti kita. Tapi kita itu sudah menjalankan perintah Allah Azza Jalla untuk amar ma'ruf nahi munkar. Itu sudah ibadah juga. Apalagi kalau ada yang mengikut. Nah, itu ya, contohnya seperti membukukan Al-Quran atau hukum-hukum idza khifa. Tapi ada syaratnya. Idza khifa, apabila ditakutkan, dikhawatirkan, alaiya terhadap hukum-hukum tadi, hukum-hukum agama. Ya misalnya menulis kitab-kitab fikih. Apa dia? Khawatir terlantar ya. Hukum-hukum terlantar ya, hukum. Nah, ini kan banyak yang tidak tahu hukumnya sebenarnya. Seperti apa minyak wangi, nah itu kadang-kadang kan bukan buatan umat Islam. Nah, itu kan ada baiknya itu tahu bahannya apa. Kan orang yang tidak beragama seperti tidak beragama Islam mungkin kan nggak ngerti kalau itu najis bahannya atau apa.
Jadi itu juga perlu sebenarnya tahu. Nah, itu tugasnya yang biasa menangani hukum. Fa'inna tabligha, karena sesungguhnya penyampaian hukum-hukum yang sudah ditemukan itu liman kepada generasi ba'dana sesudah kita, generasi mendatang, minal kuruni dari beberapa periode atau kurun masa hidup, adalah wajibun, berhukum wajib ijma'an, ya, menurut kesepakatan ulama ahli jadiyah. Wa imalu dzalika, dan meninggalkan hal tersebut, ya, membukukan agar generasi mendatang bisa mengetahui. Jika sampai tidak dilakukan pembukuan Al-Quran tadi, dikhawatirkan nanti penghafalnya habis, atau ayat-ayat itu bisa hilang nanti. Umat Islam tidak mengerti. Maka tidak mau membukukan pasal tidak ada perintah. Nah, itu namanya khilafus syari'. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan, tetapi dibukukan oleh para sahabat. Itu melalui perdebatan juga. Akhirnya dibuka hatinya oleh Allah Ta'ala, akhirnya sepakat. Tarawih pun begitu. Tapi kita tidak wajib tarawih, kita sunnah saja jamaah. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah tarawih berjamaah ini, itu tidak ada satupun sahabat yang melawan, itu tidak ada. Padahal sahabat itu kalau ada mungkar, kalau itu memang salah, pasti dilawan. Tidak seperti kita, kadang segan, ya, takut. Kalau sahabat tidak ada itu, takut, segan tidak ada. Seperti Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang berbuat begini, kok Rasulullah itu tidak melarang, itu namanya takrir, pengakuan. Misalnya ada orang wanita nangis, nangis entah apa di kuburan. Dan Rasulullah tidak melarang wanita itu untuk berziarah kubur. Nah, akhirnya dibuat dasar oleh Imam Nawawi dan yang sependapat bahwa boleh, ya, wanita itu ziarah kubur. Tetapi karena wanita itu suka iba atau bahasa Jawa nelongso, nah, nggak tabah jiwanya, maka sebaiknya tidak sering-sering, tidak terlalu sering ke ziarah kubur. Kalau lelaki sayoganya, ya, sering, karena dalam hadis, salah satu hadis sahih itu fa inna tudzakirul maut, ya, karena ziarah kubur akan mengingatkan akan kematian, dan kematian hanya 3 hal yang bisa dipetik setelah mati, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, dan anak soleh yang mau mendoakan. Hanya 3 itu yang sampai kiamat masih bisa mengalirkan catatan amal soleh. Nah, maka 3 ini yang perlu kita kejar sekarang. Kalau di masa hidup ini nyawa kita sudah nggak tahu kapan diakhiri masa hidup ini, pengabdian ini. Apalagi seperti saya sudah 64 lebih. Kalau saya nggak cepat-cepat, ya, kalau tulul amal, angan-angan panjang angan dok, ya. Yang baik bagaimana? Qasrul amal. Nah, itu ilmu tasawuf. Tidak menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Ini, maka saya berusaha setiap hari minimal 1 video. Dan kalau terputus-putus, ya, kalau terputus ya kita tunjang nanti dengan naskah, atau suatu saat direvisi. Yang terputus itu dihapus. Nah, sekarang ada 120-an ya video saya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut, ya. Nah, sudah 49 menit, kurang 1 menit, ya. Berarti kurang 1 lagi.
Waalaikumsalam. Wa Yada menambahkan sahabatul mutakhirin, sebagian ulama mutakhir atau ulama belakangan, wa minal bidai, ya ini baru satu nantinya. Wa minal bidai, dan termasuk bid'ah-bid'ah sifatnya al-wajibat yang berhukum wajib alal kifayati, wajib kolektif atau fardu kifayah. Bid'ah tapi tidak haram, malah fardu kifayah, orang sekampung atau sekabupaten sama sekali tidak melakukan, maka dosa semua. Kalau sudah ada yang melakukan, maka pelaku itu yang ada peluang untuk menerima pahala jika ikhlas, hanya karena cari ridha Allah Ta'ala itu. Yang lain nggak melakukan, ya tidak dosa, cuma begitu. Tapi pahalanya diambil yang dipersiapkan untuk yang melakukan. Ini namanya fardu kifayah atau representatif judi. Ya, kewajiban terwakili. Satu bisa mewakili yang lain. Seperti apa itu? Al-istighalu bi ulumil arabiyah. Yaitu penyibukan diri, penekunan dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Al-mutawakafu, yang bergantung alaihi kepada ilmu-ilmu bahasa Arab. Apa? Famul kitabi, memahami ya, kepahaman kitab suci Al-Quran Al-Karim, wa sunnah, dan hadis-hadis sahih. Apa ilmu Arab termasuk ilmu al-arabiyah ya, ilmu bahasa Arab. Kan nahwi, misalnya Arabic syntax, ya, tata kalimat Arab atau ilmu nahwu. Wa syarfi, ilmu syaraf atau tasrif atau Arabic morphology, atau ilmu tata kata, membuat kata, mencetak kata. Kalau nanti di kata dan kata dirangkai jadi kalimat, itu ilmunya nahwu. Wal ma'ani, semantik ya, ilmu arti kata. Ini balaghah, sastra Arab ini. Wal bayan, retorika, ilmu bagaimana menyusun redaksi atau syakul kalam. Itu bisa indah dan bisa bervariasi, bermacam-macam, walaupun satu pengertian. Jadi retorika yang membahas tentang keindahan berucap ya. Wal lughat, dan ilmu bahasa, bikhilafil arud, beda dengan ilmu arud ya. Arud ya nyusun-nyusun syair. Wal qawafi, dan ilmu-ilmu tentang ya hal-hal apa yang terjadi pada akhir-akhir bait ya. Qawafi ya, qafiyah jamaknya qawafi, wa nafiyah, dan semacamnya. Termasuk lagi fardu kifayah wa tamyizi shahihil hadis, yaitu membedakan hadis-hadis yang sahih. Jadi memilah dan memilih mana hadis itu sahih min sakimia ya. Dibedakan atau dipilih, disisihkan yang hadis-hadis yang sakit ya, yang minimal ya, yang dhaif. Ada lagi maudhu, hadis bohongan. Kalau dhaif itu karena ya orangnya itu dicuriga tidak layak, hadisnya dinilai hasan atau sahih. Kalau sahih ya orangnya kuat hafalan ya, dobit istilahnya. Terus orangnya itu jujur, tidak pernah berdusta, dan amanah, bisa dipercaya. Jadi punya kapabilitas, juga kredibilitas
Nah, dapat dipercaya kan mesti jujur harus itu syaratnya. Apalannya kuat dobit. Terus syaratnya hati soke yang satu, di samping jujur, hafalannya kuat, harus terus jalur hadis itu bertatap muka. Jadi itu sejaman dengan gurunya terus mulai sahabat sampai kepada Imam Muslim misalnya. Ini harus pernah berhadapan-hadapan ngaji. Nah itu hadis soke. Nanti kalau Hasan, ya hadisnya memang begitu, orangnya ya jujur. Hanya saja hafalannya kurang kuat. Itu kan yang tahu murid-muridnya. Ternyata kiainya di masa mudanya tidak sama dengan masa tuanya kadang. Mungkin bisa agak pekun, nah itu agak lupa. Hadisnya tidak bisa soke, kadang menurun jadi statusnya hadis hasan. Kalau bertentangan dengan soke, yang nggak bisa dipakai yang hasan. Nah, yang tidak bisa seperti hasan soke itu masuk doib. Doib nanti babi banyak sekali. Ya mungkin insya Allah kapan-kapan bikin video ilmu mustalah hadis untuk mengerti tentang pengertian hadis sahih dan lain sebagainya. Wa tadwini nahwil fikih termasuk ya mengkodifikasikan, membukukan kitab-kitab fikih, ilmu tentang hukum Islam. Wa usuli dan kaidah-kaidah fikih atau ilmu usul fikih. Wa adilati dan dalil-dalilnya fikih atau dalil-dalilnya usul fikih. Jadi dalil-dalil fikih. Wa raddi alal qadariyah. Bantahan. Ya, membukukan bantahan-bantahan. Jadi aliran tauhid yang dikenal dengan qadariyah. Qadariyah itu ada sebagian ulama menyebutkan bahwa perbuatan manusia ini diciptakan manusia sendiri. Padahal ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shadaqal karim. Allah yang menciptakan kami semua dan juga yang menciptakan perbuatan kamu, apa yang kamu perbuat. Namanya qadariyah, merasa bisa sendiri, jadi bisa menciptakan perbuatan sendiri ya. Jadi kayak ya apa itu, mengingkari takdir. Wal Jabariyah, kalau Jabariyah itu sebaliknya ya. Kalau dalam Islam aliran ini biasanya disebut fatalisme Islam. Jadi manusia tidak ada kemampuan ikhtiar, tidak bisa ikhtiar itu. Kayak ada ulama yang menirukan ya pendapat mereka, kayak manusia menurut aliran Jabariyah ini, ya nanti ada dalam kitab Bughyatul Mustashriqin pendapat-pendapat intinya sebutkan. Jabariyah ini tidak merasa bisa ikhtiar itu, berusaha. Jadi semua sudah ditakdirkan. Kayak apa? Sayap hewan yang digantung di atas pohon, diberi benang, misalnya gitu, terus tiup angin. Takdir itulah kayak angin itu. Kita nggak bisa apa-apa, kata orang. Ini harus dibantah, ini bertentangan. Ya, ini termasuk bertentangan dengan ayat-ayat atau hadis. Makanya wal murji'ah wal mujassimah, murji'ah juga nanti disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustashriqin. Ada 7 kelompok ya. Dari 7 kelompok ini aliran akidah itu pecah menjadi 73. Jadi sekarang ya sudah 73 aliran akidah itu. Yang satu hanya Ahlussunnah wal Jamaah yang selamat, yaitu yang mengikuti ajaran yang dijadikan pedoman dan diajarkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat radhiyallahu anhu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wal mujassimah, jadi itu aliran yang mengatakan bahwa Allah itu berbentuk bertubuh.
Misalnya duduk di aras, nah, mungkin gitu. Itu kan tubuh kalau duduk. Aras sendiri itu makhluk. Loh, masa Allah Ta'ala butuh dengan makhluk? Padahal Allah itu qiyamu binafsi, tidak butuh. Mukhalafatul kawadis, berbeda dengan makhluk yang baru ya. Beda dengan makhluk ya. Perkara baru. Perkara baru adalah perkara yang ada awalnya, ada akhirnya. Nah, itu mustahil. Artinya pasti tidak begitu Allah Ta'ala. Laisa kamisli syai'u wa was-sami'ul basir, shadaqal karim. Jadi tidak ada sesuatu itu yang seperti Allah Ta'ala, tidak ada. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada yang menyerupai Allah itu. Apapun tidak ada, satu pun tidak ada. Nah, kiranya sampai di sini ya. Oh, tadi diterangkan, jadi termasuk membantah aliran Qadariyah atau meluruskan Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah. Yang demikian itu tidak taat apabila ya menarik, mengajak ya, situasinya itu apa? Membutuhkan. Tidak taat ketika membutuhkan apa itu? Menarik, mengajak ila dalika untuk membantah, untuk menuliskan bantahan-bantahan tadi ya nanti untuk generasi mendatang supaya tidak hanyut oleh pikiran mereka yang ya menurut kitab Bughyatul Mustarjin disebut ahli bid'ah orang-orang ini. Ya tidak sampai disebut keluar dari Islam, tapi disebut ahli bid'ah. Dalam kitab Bughyatul Mustarjin tidak hanya 4 ini, ada 7. Apa hajatun? Ya. Hajat. Jadi kalau memang ya, situasi membutuhkan. Alasannya apa? Li'anna khidmah syariati, karena memelihara syariat adalah fardu kifayah, berhukum fardu kifayah fima jada, di dalam sesuatu yang lebih alal muta'ayyan, yang apa? Yang bukan fardu individual, bukan fardu personal, perorangan. Itu fardu ain. Kalau fardu ain tidak bisa diwakilkan. Tapi ya ada yang bisa diwakilkan ya, misalnya orang tuanya meninggal belum sholat ya, anaknya bisa mengqadha. Tidak bisa orang lain. Jadi yang dalam hal yang fardu kifayah ya, bukan fardu ain. Nah, saya kira itu wa alam bisawab ya. Terakhir saya berbagi ini pukul 5 ya, lebih 46 menit. Dan wa alam bisawab kita sudahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sebelumnya semoga salah maupun khilafnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan juga Dia berkati. Juga tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, manakala di sana sini dalam berbagi ini saya melakukan kesalahan, kekhilafan, bahkan mengundang kedongkolan ya, kekecewaan terhadap Anda sekalian. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi majida wa ala kulli hali wa ni'mah. Wa nahsusun ala ni'matil imani wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi syafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الدين والحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى يوم الدين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين